Baik ya, semoga suaranya terdengar jelas. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di Bimbel Online SFC, khususnya pada materi matematika ya. Nah, Ibu panggil dulu beberapa teman kita yang sudah hadir di kelas. Nanti tolong kasih responnya ya. Materi kita hari ini apa saja. Nah, kalian sebenarnya bisa buka diktatnya ya. Di diktatnya itu kita ambil masih di posisinya di uh, set kedua ya. Ya, bab 2 ya, operasi aljabar. Nah, di sini yang kita lakukan kemarin, ini review dulu ya, supaya nanti bisa nyambung sama yang minggu lalu, karena pertemuannya seminggu sekali ya. Jadi, oke, di sini ada beberapa hal yang nanti dalam operasi yang kita lakukan. Di sini ada operasi dasar, udah pasti ya. Ada jumlah kali kurang, jumlah kurang kali bagi gitu ya. Kemudian ada suku-suku sejenis, di mana suku sejenis itu nanti ada juga penjumlahannya, pengurangannya, perkaliannya, dan perpangkatannya ya. Kemudian nah di sini juga ada perpangkatan tadi ya yang disebutkan. Untuk suku sejenis atau berbeda jenis itu ada operasi-operasi yang sudah kita lakukan. Nah, di sini yang akan kita lanjutkan adalah bentuk dari pemfaktoran ya, pemfaktoran, kemudian operasi perpangkatannya juga ya sudah dilakukan. Nah, kemarin itu kita sampai pada soal nomor 9, nomor 8 ya, masalah. Nomor 8 ya, angkatnya. Nah, kita akan masuk kepada nomor 9 ya. Ibu stop dulu. Kita mulai dengan lapangan kerjanya ya. Nah, di sini kalian boleh lihat di problem set 2 ya. Kalau tidak salah itu ada di halaman 306 ya. Nah, kemarin kita sudah masuk pada operasi operasi aljabar itu banyak sekali ya tadi ada. Nah, sekarang kita masuk kepada pemfaktoran. Tapi sebelumnya ini ada nomor 9 yang kemarin belum kita selesaikan ya. Kita lihat bagaimana jika suku 3. Kemarin kan sukunya 2 ya dipangkatkan. Sekarang suku 3-nya dipangkatkan 2 ya. Nah, di sini sebenarnya ada bentuk yang bisa kita ambil secara umum ya. Jadi kalau kita kemarin kita mengenal ada tentang segitiga Pascal ya. Nah, semoga teman-teman masih ingat. Tapi kalau untuk yang pangkat 3 ini tidak ada di segitiga Pascal karena segitiga Pascal itu berlaku untuk dua variabel ya untuk memudahkan kita melakukan perpangkatan pada dua variabel. Nah, sekarang ini ada 3 variabel. Nah, kalau 3 variabel itu kita anggap ini A, B, C pangkatnya 2. Nah, ini kita boleh melakukan pengkuadratan secara umum kita boleh saja sih mau dikali satu-satu juga boleh ya. Nah, di belakangnya itu adalah pasangan-pasangan. Kalau kemarin di segitiga Pascal kita kenal apa? A tambah B ini untuk memudahkan aja ya mengingatnya. Kalau A tambah B dipangkatkan 2 berarti jadinya A kuadrat plus 2AB ya ditambah B kuadrat ya. Nah, tandanya kalau minus ya nanti jadi tengahnya aja yang minus ya. Yang berubah di sini. Yang berubah di bagian tengahnya saja. Depan dan belakangnya tandanya sama ya. Jadi hanya berbeda di sini aja.
Kalau ini negatif, berarti di sini juga jadi negatif, ya. Oke, kalau pangkat 3 berarti sama di sisi belakangnya, cuma dia sepasang-sepasang. Jadi 2A dengan B, kemudian 2A dengan C, dan terakhir 2B dengan C, ya. Jadi itu sepasang-sepasangnya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa bentuknya kalau X, Y, 2Z. X-nya satu variabel, koefisiennya ini koefisiennya 2, berarti kedua juga ikut dikuadratkan. Berarti kalau kita lihat di sini, yang A itu udah nggak mungkin ya, pasti salah ya. Nah, ini udah pasti salah ya. Ini pasti salah gitu ya. Nah, karena di sini Z-nya harus jadi 4Z kuadrat ya. Nah, oke. Sekarang kita cari pasangan-pasangannya. Berarti pasangannya XY, 2XY, di sini benar semua. Kemudian X-nya dengan X dengan Y, XY benar semua untuk yang ini. Kemudian X dengan Z, berarti di situ ada 2 kali 2 kali X kali Z, berarti 4Z ya. Jadi ini tadi udah salah, nah ini udah salah jadi 6 ya. Tinggal 3 lagi ya. Nah, tinggal 3 lagi berarti 2, 4Z. Satu lagi adalah Y dengan ini ya. Nah, ini juga sama 4YZ ya. Jadi kalau kita lihat yang benar adalah yang C ya. Ini salah, ini salah. Oke. Ya. Nah, ini yang benar. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang mulai masuk ke pemfaktoran ya. Faktor itu adalah bentuk dari perkalian yang menghasilkan hasilnya seperti itu ya. Jadi hasil dari pemfakatan, perkalian, nah itu hasilnya ini dikembalikan lagi ke bentuk pemfaktorannya ya. Nah, seperti ini ada suku 2. Kalau suku 2, kita lihat derajatnya berbeda, ya variabelnya sama, maka keluarkan atau pilihlah FVB. Dulu pernah ya kita belajar FVB. Kalau 3 dengan 1 kan kita ambil 1 ya, perkaliannya. Nah, kemudian variabelnya di sini pangkat 2 dengan pangkat 1 ambillah yang terendah ya pangkatnya. Jadi keluarkan pangkat satunya gitu ya di X. Nah, bilangannya 3 dengan 1 ya pasti 1 ya yang terendahnya. Nah, dari situ kita lihat karena cuma ada 2 suku berarti satunya sudah dikeluarkan X ya. Artinya apa? Tinggal kita bagi aja. 3X kuadrat berarti 3XX. X-nya sudah keluar 1, jadi tinggal 3X ya. Sedangkan ini bukan berarti habis ya, karena sebenarnya dibagi ya, dibagi X, dibagi X, X dibagi X berarti tinggal 1. Nah, itulah faktornya, X, 3X, min 1 ya. Oke. Baik, berikutnya. Nah, ini ada faktor dua variabel ya, tapi 2 suku. Kalau ini tadi kan variabelnya sama ya, X ya, cuma pangkatnya berbeda. Kalau di sini ada 2 variabel berbeda. Nah, kalau bentuknya dikurangi, itu sebenarnya kita punya bentuk yang sudah umum ya. Yang sudah umum itu jika A kuadrat min B kuadrat, ini sebenarnya faktornya itu sama, hanya beda tanda katanya ya. Jadi kalau misalnya di A kuadrat berarti A di sini A, ya di sini B gitu ya. Nah, dibagi 2. Ini tandanya hanya beda sedikit, 1 plus 1 min. Nah, itu ya. Faktornya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini kan berbeda, tandanya kurang.
di depan kuadrat, di belakang kuadrat. Berarti kita boleh menuliskan menjadi A kuadratnya itu kan berarti sama aja dengan 2X di kuadrat, gitu ya. 25 itu ya 5Y kuadrat. Nah, udah kelihatan ya. Yang jadi A-nya 2X, yang jadi B-nya 5Y. Maka kalian hanya tinggal memindahkan aja. Ya, yang tadinya pangkat 2 berarti ada 2 dibagi satu satu gitu ya. Itu untuk memudahkan aja. Jadi kita bagi di sini 2x gitu ya. Tandanya berbeda. Boleh Bu yang misalnya yang depannya Y atau min, boleh ya. Tapi yang nggak boleh itu urutan XY-nya, karena yang di belakang kan minus ya. Berarti dia ada negatifnya. Maka di sini kita bagi. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau bisa diakarkan atau bisa dibuat jadi bentuk kuadrat, dia lebih mudah ya. Sampai sini, oh ini sebenarnya ada Y-nya, cuma Y-nya nggak ada ya. Jadi sebenarnya di optionnya itu tidak ada pilihan karena 5-nya Y aja ya, tapi sebenarnya kayaknya ada Y-nya. Jadi yang satu plus 5Y, yang satu minus 5Y. Seperti itu ya. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Coba sekarang ini sudah ya, ini sudah 11. Sekarang yang nomor 12 dan nomor 13. Boleh kalian coba, mungkin sudah hadir semua atau masih ada yang belum. Oke, silakan nomor 12 dan 13-nya. Waktunya 2 menit dari sekarang. Jadi 1 menit. Oke ya, siapkan kertasnya. Nih, sekarang gambarannya boleh kita lihat di sini ya. Oh, jauh ya. Ini karena ada yang sama. Yang sama ini ya, harusnya di Oke. Oke, silahkan X kuadrat min 9 faktornya apa? Yang baru bergabung di sini ada siapa tadi yang belum Bu panggil? Oh, ada Lili ya. Halo Lili, udah di kelas. Kemudian ada Kelvina, Sony. Oke, sudah bergabung juga Nur Laila Ramdhani ya. Oke, baik. Silahkan nomor 12 dan 13-nya. Jadi kuncinya apa? Dibuatlah jadi A kuadrat min B kuadrat ya. Eh, kalau yang kita pelajari di matematika wajib itu sebenarnya memang mereview lagi ya, mengulang-ulang kembali karena ini banyak dipakai di penalaran matematika nantinya ya. Jadi terutama juga di TKA ya. Nah, jadi kita artinya yang kemarin sudah lancar bukan berarti apa tidak tidak usah belajar gitu ya misalnya. Tapi tetap aja namanya mengulang-ulang kembali, memperkuat pemahaman kita ya, memperkuat apa yang sudah kita punya. Nah, oke. Jadi dasarnya ya. Jadi nanti pada saat kalian menemukan soal-soal yang berkaitan dengan konsep dasarnya, itu nggak akan bisa di apa istilahnya, kalaupun soalnya gimana pun tetap aja konsep dasarnya kuat, tetap bisa masih bisa mengerjakan ya. Oke. Oke, waktunya sudah habis. Boleh kasih jawaban di kolom chatnya yang udah dapat jawaban, boleh berbagi, tidak usah takut salah ya.
Nomor 12 apa? Jawabannya jangan ragu-ragu. Oke. Boleh diketik 13 12 apa di sana? 12A misalnya ya. 13 apa gitu misalnya ya. Boleh? Ada sudah. Oke, Kelvina 12C. Oke, 13-nya boleh dicoba ya, Vin. Silakan lanjutkan. Teman yang lain di mana nih responnya? Kalau kita nonton doang matematika mah udah aja ya. Jadi tambah apa? Yang tadi lelah mungkin tambah lelah ya. Tapi kalau kita mencoba, mudah-mudahan antuknya jadi hilang ya, karena otaknya ajak berpikir ya. Oke, siap? Ada yang mau kasih respon lagi jawabannya? Ini ada 10 orang nih. Dengan Ibu ya 9. Oke, baik ya. Kita tidak berlama-lama di sini. Oke, teman-teman gimana? Kan harus kita buat jadi A kuadrat min B kuadrat. Jadi yang kanan dan kirinya dalam bentuk kuadrat ya. Oke, X-nya udah kuadrat, 9-nya belum. Tapi boleh atau bisa nggak diubah jadi kuadrat? Bilangan berpangkat. Bisa kan? Iya, berarti begitu kan? Nah, maka nilainya menjadi yang jadi A-nya itu X gitu kan. Ada 2 kurung gini kan. X-nya dibagi, lalu 3-nya tandanya berbeda. Satunya positif 3, satunya negatif 3. Oke, ya. Jadi mana jawabannya? Yang C ya. Sip. Coba lakukan hal yang sama. Udah. Gimana yang lain? Udah dapat belum? Boleh kasih responnya? Oke, yang belum duduk di depan meja, konsentrasi. Ya, waktunya cuma 1 jam ke depan ya. Oke. Jadi apa yang kita kerjakan malam ini harus ada nilainya ya. Oke, baik. Gimana teman-teman? Diubah jadi pangkat 4? Iya. Diubah jadi pangkat 4. Dalam arti kata kita boleh nulis gimana? X pangkat 2 di kuadrat dikurangi 1 pangkat 2 di kuadrat. Atau 1 aja dulu boleh. Karena 1 itu sebenarnya nggak masalah ya, mau ada pangkat berapapun tetap 1. Sehingga kita boleh jadikan apa ini? Ya, X kuadrat. Oke, di sininya plus 1 minus 1. Oke, ini udah ada yang ngasih respon. Elvina lagi 13B. Oke, ya. Yang lain, teman lain ya, silakan. Nggak usah takut salah ya, sedang belajar. Yang nggak boleh salah itu kalau ada ujian ya, ada tes. Itu diusahain jangan salah ya. Kalau sekarang boleh-boleh aja. Baik, nah sekarang yang X kuadrat plus 1 itu otomatis tidak memenuhi unsur kita A kuadrat min B kuadrat kan? Nah, jadi kita tidak usah mengubahnya. Nanti ada istilahnya kalau kita nanti masuk ke persamaan kuadrat, ini ada istilahnya ya. Istilahnya itu definit positif ya. Jadi nggak usah dicari faktornya. Tapi sekarang nggak usah dulu biar nggak pusing. Ini nggak usah dibahas dulu. Tapi yang penting bentuknya nggak sama kayak gini ya. Maka yang sama ini kita nggak usah ubah yang tidak sama tadi. Yang ini boleh kita ubah jadi apa? X kuadrat min 1 di kuadrat lagi. Nah, kan sama ya. Artinya dia bisa diuraikan lagi. Nah, ya ini jadi apa? Betul. Ini jadi XX, yang satunya plus 1 dan minus 1. Nah, yang tadi, yang kita katakan tadi, ini nggak usah, karena dia positif, ya nggak usah diapakan lagi. Udah.
Itulah jawabannya X kuadrat plus 1, X plus 1, dan X min 1. Oke, ini ya. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman gimana? Ya, baik. Kalau sudah, sekarang kita akan masuk ke nomor berikutnya. Oke, sekarang dicoba lagi nih untuk yang pangkat 4. Gimana tadi untuk yang pangkat 4? Untuk yang pangkat 4, boleh? Oke. Artinya kita usahakan dulu menjadi A kuadrat min B kuadrat. Berarti di sini ada 4X ya. 4X-nya pangkat 2 di kuadrat, gitu ya. Kemudian akar dari 81, 9Y kuadrat dikuadratkan. Nah, bentuknya berarti yang jadi A kuadratnya, yang jadi A-nya adalah 4X kuadrat, ya. Oke, teman-teman yang baru bergabung, boleh dibuka kitanya halaman 306 ya. Boleh kita isi, prinsipnya kan A kuadrat min B kuadrat ya, berarti yang jadi A-nya, nah kita isi. Terus tandanya hanya beda tanda aja, yang 1 plus 1 minus. Kemudian B-nya seperti itu ya. Nah, oke. Mana yang tidak bisa kita uraikan seperti tadi, konsep tadi, jika bentuknya positif ya. Nah, ini biarkan. Tapi yang ini bisa kita uraikan lagi. Kita jadikan apa? A-nya mana? Belum nampak ya. Berarti 2X di kuadrat. Yang jadi B-nya berapa? Oke, konsentrasi. Oke, ya. Nah, oh, bukan 9, 3 ya. Akar dari 9. Akar dari 9, 3. Ini kecepatan nggak? Kalau kecepatan boleh kasih respon ya. Nah, ini bentuk yang keduanya. Berarti kita tuliskan kembali yang tidak bisa terurai itu jika bentuknya kuadrat dengan kuadratnya ya plus ya. Nah, ini kita uraikan lagi jadi 2 kurung lagi ya. A kuadrat min B kuadrat. Prinsipnya. Jadi 2X dibagi 2X ya. Satu tandanya positif, satu negatif. Kemudian sini 3Y-nya berbagi ya. Oke, nah itu ya. Jadi 4X pangkat 2 plus 9Y kuadrat. Nah ini juga sama sebenarnya Y-nya itu nggak ada ya. Y-nya harusnya ada kuadratnya ya. Oke. Ya, jadi harusnya yang satunya plus satunya min. Ini sebenarnya kayaknya mau A ya. Mau A tapi karena di sini Y-nya nggak kuadrat jadi kayak nggak ada jawabannya, pilihannya ya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke 3 suku ya. 3 suku itu berarti bentuknya bentuk persamaan kuadrat. Di mana ciri persamaan kuadrat itu jika kita tuliskan, tulis persamaan kuadrat. Nanti lebih khusus, tapi ini belajar memfaktorkan ya. Kalau nanti materinya nanti ada di bab berikutnya ya. Kita ambil bentuk umumnya itu sebenarnya AX. Jadi variabelnya aja berbeda-beda pangkat ya. Nah, ini cirinya di mana A-nya tidak boleh 0 ya. Kalau A-nya 0 jadi dia bukan persamaan kuadrat. Nanti malah jadi linier ya. Oke. Nah, ini persamaan kuadrat ya. Nah, sekarang kita mau memfaktorkannya. Kalau 3 suku gimana? Gitu kan? Nah, pertama
Kalau kalian mencari faktornya, itu kita kalikan ini. Hasil kali A dengan C. Ini hasil kalinya, ya. Kali, tulis aja. Nah, jumlah itu penjumlahannya ini jumlah. Oke, ya. Jadi kalau ditanya faktornya itu berapa? Kalikan ujung variabel koefisien A dengan konstantanya C ya. Ini dikali, gitu ya. Oke, teman-teman yang sudah bisa, nggak apa-apa, langsung aja mengerjakan. Tapi ini buat teman-teman kita yang mungkin masih ragu-ragu ya, faktornya berapa. Nah, sekarang kita kalikan. Di sini ada bilangan, jangan dikira nggak ada. Ini ada satu nih ya, cuma satu nggak ditulis biasanya. Nah, ini kita kali. Berarti satu kali minus, oke. Jadi X kuadrat plus X min 20 itu hasil kalinya adalah minus 20 ya, karena kita kali. Nah, ini hasil kalinya. Nah, ini jumlahnya ya. Jadi kalau kita boleh tulis, di sini itu ada minus 20, jumlahnya adalah satu. Bukan nggak ada ya, di sini ada di satu ya, ini nggak kelihatan, nggak ditulis ya. Sekarang kita pikirkan faktor atau perkalian dari 20. Kita mikir 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5, ya, atau 5 kali 4. Mana yang memungkinkan bisa jadi 1? Ini kalau kita data, kan kali-kali 20 itu kalian boleh cari 1 kali. Nah, ini di dalam otak kita itu berpikir kayak gini. Nah, terus di sini 4 kali 5. 5 kali 4 sama aja ya, udah bolak-balik ya. Nggak ada lagi kan perkaliannya. Nah, maka kalian berpikir mana yang bisa menjadi 1. Kalau 1 sama 20 kejauhan nih, kalau ditambah atau dikurang. Oh, 2 sama 10 kejauhan ya. Nah, ternyata ada 4 sama 5. Nah, kita cari, kita isi aja di 1. Kalau jumlahnya jadi 1, artinya apa? Ada tanda yang supaya nilainya jadi yang positif, yang ini yang negatifnya. Kita tambahin negatif. Nah, langsung saja berarti tinggal ngisi. Nah, berapa tadi angkanya yang kita ambil yang faktor itu tadi ya? Yang kita ambil yang di sininya. Nah, yang diambil yang ini. Nah, ini yang diambil ya. Nah, itu yang diambil. Nah, yang kalau dikali jadi minus 20, kalau ditambah jadi positif 1 ya. Nah, kemudian ini kita tuliskan bagi 1. Kenapa dibagi 1 gitu kan? Ini plus bagi 1. Di sini ada tadi variabelnya 1 ya. Kalau 1 tidak ada masalah ya. Nah, boleh ditukar posisi kurungnya, boleh. Berarti yang satu adalah plus 5, yang satu adalah min 4 gitu. Jadi ini ya jawabannya. Kita tes ulang lagi ya. Nggak usah dulu dicatat karena ini catatannya nanti Ibu kirimkan ya PDF-nya. Jadi kalian cukup memperhatikan atau nanti boleh mencoba pakai potretannya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, siap. Satu kali lagi, selanjutnya kalian nanti yang mencoba. Ibu ambil nomornya nomor 7
17 ya, karena 16 buat latihan, 17 yang variabel koefisiennya itu 6 di sini ya. Kalau tadi kan 1 ya. Jadi kalau 1 nggak masalah kan? Udah bisa. Tinggal dibagi. Nah, sekarang nanti kita bagi 6 ya. Oke, siap konsentrasi. Halo, masih ada ya di kelas ya? Oke. A-nya 6, C-nya 3 ya. Kita kalikan. Berarti hasil kalinya berapa? Hasil kalinya 18. Oke, kita buat panah begini aja langsung ya. Di jumlahnya berapa? Yang tengah ini jumlahnya. Berarti yang dijumlah positif 7. Ya. Oh, ini minus ya? Oh, Ibu salah nulis. Ini minus. Nah, kalau minus berarti bukan positif ya. Ini negatif. Berarti di sini minus 18. Positif 7-nya jumlahnya. Sekarang kita berpikir nih, bilangan kali-kali 18. Ini dalam otak kita mulai mikir, nggak usah plus minusnya, kali-kalinya doang. 1 kali 18 gitu kan di otak kita teh. 2 kali 9, 3 kali 6. Masih ada lagi nggak? 6 kali 3 gitu kan? Nah, sekarang kita mulai berpikir, mana yang bisa jadi 7? Yuk, mana yang bisa jadi 7? Nah, udah kebayang kan ini ya? Nanti lama-lama lancar, nggak usah ditulis juga ya. Tapi sekarang kita mencoba buat yang masih ragu-ragu 9. Tapi kalau diisi jumlahnya jadi 11. Karena di sini negatif, berarti kalian harus langsung berpikir pasti tandanya beda nih. Kalau negatif ya, langsung kalian isi di mana yang hasilnya harus jadi plus 7. Oh ya, minus 2 aja di depan ya. Oke. Oke, siapa yang baru hadir ini? Selamat bergabung. Dibuka halaman 306 ya diktatnya. Oke. Kita lanjutkan teman-teman tadi yang udah bergabung. Udah kita isi ini. Udah, sekarang kita ambil faktornya. Tinggal dibuat kurung aja begini. Lalu kita isi X gitu kan. Nah, yang satu tandanya minus 2. Jangan berhenti ya. Dibagi 6. Jadi ada A-nya ini. Nah, terus yang itu plus 9 dibagi 6. Gitu ya. Oke. Karena ini kita bisa sederhanakan, jangan ditulis 6 ya. Kita sederhanakan dulu nih. Bilangannya boleh kita sederhanakan. Ini jadi berapa? 1 dibagi 2 dibagi 2, 3 ya. Ini sederhanakan jadi berapa? Bagi 3, 2, bagi 3, 3, bagi 3, 2. Nah, sekarang yang depan ini kita kali 3. Sehingga kalau kita kali 3, dia jadi X min 1, di sininya 3. Yang ini X plus 3, 2-nya ke sini ya, kali 2. Nah, oke. Inilah faktornya. 3x min 1, 2x plus 3. Seperti itu. Ya. Oke, kita ulangi satu kali lagi ya untuk soal nomor 18. Teman-teman yang baru bergabung silakan nomor 18 ya. 18 sekarang di sini. Nah, coba ini dikali berapa nih? Oke. Minus 24. Oke ya. Jumlahnya berapa? Ayo, makin lancar. Ini jumlahnya ini. Jumlahnya positif 5. Sekarang kalian berpikir di dalam otak kita, kali-kali 24 itu banyak ya. Ada 1 kali 24. Tapi nanti lama-lama ini juga akan otomatis terpikir. Terus 3 kali 8. 4 kali 6 gitu ya. Nah, sekarang mana yang memungkinkan bisa jadi 5? Untuk soal-soal tertentu bisa terjadi ada 2 macam ya, ada lebih dari 2. Tapi ini yang jadi 5 itu ini ya, yang memungkinkan. Ya. Nah, jadi kita isi aja.
3 sama 8. Terus karena di sini jumlahnya harus jadi 5, otomatis kalau ini tadi bernilai negatif, pasti beda tanda. Mana yang negatifnya? Negatif 3. Oke, sekarang kita masukkan ke kurungnya. Ingat di sini A-nya berapa di sini? A-nya 4 ya. Jangan dibuang. X min 3 per 4. Lalu di sini X plus 8 per 4. Ya. Nah ini kan nggak bisa disederhanakan. Tapi kalau ini bisa nih. Jadi berapa? 8 dibagi 2 otomatis bulat ya hasilnya. Jadi ya nggak apa-apa. Lebih bagus lagi kalau hasilnya bukan pecahan. Nah ini nilainya 2. Maka faktornya ini kali 4. Jadi 4x min 3 dikali X plus 2. Oke, seperti itu. Minus. Oke, ya. Sekarang uji cobanya tadi nomor 16. Silahkan. Yang koordinatnya, yang koordinat, yang koefisien X-nya 1, X kuadratnya 1, sama satu lagi nomor 19. Oke? Iya. Kalau nonton doang, matanya makin capek, makin lelah. Ya, oke, silahkan. Nomor 16. Koefisiennya 1. Koefisien X kuadratnya 1 ya. Terus yang 19 koefisien X kuadratnya 5. Oke, silakan. Dicoba dulu. Ya. Tadi yang baru bergabung Caca ya. Kenapa Caca? Sama Gazi sama Caca ya. Kenapa ada hambatan tadi? Semoga nggak ada hambatan ya saat bergabungnya. Oke. Tapi tadi ada yang bilang Bu, azannya baru azan itu di jam 6 lebih ya. Jadi jam 18 ya, 18 lebih. Oke. Oh, di jalan. Iya, hati-hati ya Gazi baru pulang ya. Oke, tetap semangat ya. Baik. Nomor berapa tadi? 16. Silahkan diuji coba. Satu lagi nomor 19. Oke ya, sambil kita nanti ke bentuk yang lain. Oke. 16 dan 18. Izin minum dulu. Kalian juga ya kalau ini boleh sambil minum. Oke, nomor 16. Boleh. Ada yang udah dapat jawabannya? Oke, udah ada. Annabel C. Ya, nomor 16 ya. Ada lagi, B, Bu. Oh ya, oke. Caca, oke. Nah, gitu ya. Kelvina, B ya, 16-nya B. Oke. Udah ya, udah 3 orang. Lanjutkan ke nomor, betul ya, kalau kita lihat ini kali-kalinya berapa? Kali-kalinya kalau yang depannya koefisiennya 1, X kuadratnya lebih mudah, tinggal lihat belakangnya doang ya. Nah kan depannya udah 1 ya. Ini 42, terus kali-kali 42 itu ya yang jumlahnya 16 nih. Jumlahnya 16, jumlahnya 13. Ya, kalau kita cari 1 kali 42, 2 kali 24 kan masih kejauhan ya. 3 kali berapa? 14 juga kejauhan. Terus ada lagi berapa? 21 ya. Ini 21 kali 2 juga jauh ya. Nah, ada 7 ya. 7 kali 6. Sip. Nah, Akmal. Sih, Ibu baru lihat nih Akmal. 16B, 19D. Oke, ya. Sip.
Nah, ini berarti sudah setuju temennya dapatnya B ya, dikali 42. Terus kita ke 19 nih. Oke, kita tunggu teman yang lain ya. Ada bilangan yang bukan satu ya. Koefisiennya di sini berapa? Koefisiennya 5 ya, berarti 5 kali 6 ya. 5 kali 6 berapa? Minus 30. Nah, ini tadi minus 30, tapi jumlahnya 13. Nah, ini yang tadi Ibu bilang itu apa? Bilangan perkalian 30 itu ada yang kemungkinannya bisa kepake kalau kita nggak kebayang ya. 3 kali 10 gitu ya, ada kan? Terus ada berapa lagi? Ini 13 juga nih. Nah, tapi ada yang lainnya yaitu 15 kali 2 ya. Nah, ini kan jumlahnya 30 ya. Nah, minus 30 ya. Nah, kalau kita lihat ini hampir-hampir nih, 3 sama 10. Tapi ternyata nilai di sini negatif, maka harus beda tanda. Jadi nggak mungkin ditambah dua-duanya plus, nggak mungkin dua-duanya min, nggak mungkin. Untuk yang 3 kali 10, berarti tinggal ini ya, kandidatnya ini yang dipakai. Maka kalau kita lihat itu 15-nya harus positif, 2-nya harus negatif. Ya, kita bagi 5 ya nantinya. Nah, berarti di sini apa? X minus, plus dulu boleh. Plus dulu di sini 15 dibagi 5 ya. Nah, lalu X lagi minus ya. 2 dibagi 5. Karena 15-nya bisa dibagi hasilnya bulat, di 2/5-nya nggak bisa disederhanakan lagi. Ya udah, berarti ini 3 ya. Ini naik ke sini. Berarti jadi 5X min 2 ya. Depannya X plus 3. Boleh ditukar posisinya. Jadi 5X min 2 dan X plus 3 ya, seperti itu. Oke. Kalau masih ada yang bingung juga, nanti boleh kirimkan ke wali kelasnya ya. Misalnya mau dijelasin lagi boleh ya. Baik. Baik, nah sekarang berikutnya kita udah selesai pemfaktoran persamaan kuadrat. Tadi ada apa kesimpulannya? Ada yang koefisien A-nya 1, ada yang koefisien A-nya lebih dari 1. Prinsipnya sama, kalikan A dengan C sebagai hasil kali, dan jumlahnya adalah yang B, yang tengah, yang variabelnya pangkatnya 1 ya. Oke, ini ya. Nah, diingat-ingat ya. Nah, oke. Nanti nggak usah dicatat. Ini ada dikirimkan nanti bentuknya ya, filenya. Oke, baik. Nah, sekarang kita perhatikan 20 dulu. Nah, 20 ini adalah bentuk dari faktor-faktor yang kita kerjakan tadi. Tapi dia sudah berupa penjumlah. Dia jadi penyebut ya. Nah, kenapa kaitannya dengan pecahan dan penyebut itu ada pembilang penyebutnya? Karena biasanya yang kita kerjakan pada saat menjumlah pembilang dan menjumlah pecahan itu kan penyebutnya harus sama. Ya, ulangi. Pada saat kita menjumlah pecahan, mengurangkan pecahan, itu boleh dilakukan jika penyebutnya sudah sama ya. Kalau belum berarti kita nggak boleh melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Contoh sederhana, kita keluar dulu dari area variabel. Kita ambil aja pecahan. Misalnya kalau ada 3/5 ditambah 2/3, apa yang kita lakukan untuk menjumlahkannya?
apa yang kita lakukan untuk menjumlah pecahan ini? Oke. Ya, betul. Samakan penyebut. Samakan penyebut berarti karena dia bukan merupakan faktor, kita kalikan ya, berarti 5 kali 3. Di sini juga jadi 15. Pembilangnya otomatis akan berubah sesuai perubahan penyebut. Karena 5 dikali dengan 3, maka 3-nya dikali juga dengan 3 ya. Jadi di sini 9. 15 ini hasil kali 3 kali 5, berarti 2-nya dikali 5 jadi 10. Maka baru boleh dijumlah ya. Jadi 19 per 15 itu secara pecahan, bilangan pecahan. Prinsip ini nanti kita pakai. Coba perhatikan satu lagi. Seandainya dia merupakan kelipatan, misalnya 3 per 5 ditambah 2 per 10. Nah, maka tidak perlu dikali jadi 50. Kenapa? Kalau tadi kan dikali ya, 5 kali 3. Tapi kalau ini nggak usah jadi 50. Tapi kita ikuti kelipatannya, ya namanya adalah KPK, gitu ya. Nah, jadi yang diambil 10. Nah, karena merupakan kelipatannya, ya. Nah, karena yang berubahnya hanya 5 jadi 10, maka yang ini juga berubah ya. Kali 2 jadi 6, yang ini enggak berubah. Tetap jadi 8 per 10. Seperti itu ya. Nah, prinsip itu sekarang coba kita pakai di konsep soal nomor 20. Oke, nomor 20. Nah, oke. Apakah dia merupakan kelipatannya X, XY dengan X? Itu iya kan? Ada faktornya kan? XY dengan X. Tadi ada faktornya. Nah, KPK-nya ada ya. Ini hanya butuh Y ya. Ini hanya butuh Y, maka disamakan jadi XY. Nah, ini jadi XY berarti yang atasnya dikali Y. Ini kan nggak berubah ya. Nah, tinggal dijumlahkan. Gitu. Kalau ada yang bingung boleh bertanya ya. Nah, jadi karena penyebutnya sudah sama, ya tinggal dijumlahkan aja. 2Y plus 3 per. Nah, menyebutnya kan XY. Gitu ya. Jadi 2Y plus 3 per XY gitu ya. Pecahan ya. Secara bilangan ini. Ini contoh. Ya. Sekarang kita boleh lanjutkan nomor berikutnya ya. Nomor 21. Nah, nomor 21 itu harus disamakan ya. Jadi KPK-nya ya. Nah, tapi kita mulai berpikir nih, apakah X kuadrat min 4 ini merupakan faktornya dari ini, atau X min 2 itu faktornya dari X kuadrat min 4. Maka kita coba tadi, apakah ada yang samanya, apakah merupakan KPK atau kelipatannya ya. Ini gimana? Atau faktor kalau di dalam variabel itu kita kenal faktor. Kalau di dalam bilangan kelipatannya gitu ya. 2 jadi 4 jadi 8 itu kan kelipatan. 3 jadi 9 jadi 12.
Jadi 24 itu kan kelipatan ya. Nah, tadi kan prinsip ini udah, oh saya harus faktor gitu ya. Kalau bahasa bahasa variabelnya ya kita punya atau aljabarnya dia faktor. Gimana tadi kita buat jadi A kuadrat min B kuadrat. Oh iya, ternyata jadi XX plus 2 boleh, min 2 boleh. Nah, oh ternyata ada, yaitu X min 2. Ya, ini kan ada di faktor tadi ya. Nah, maka untuk penyebutnya ini, kita tinggal mengalikan dengan faktornya. Nah, ini kan soalnya kayak gini. Nah, berarti ini kita ya kalikan tadi X min 2 dikali satu laginya supaya jadi X kuadrat min 4 ditambah 2 gitu ya. Nah, yang sebelah sini karena dia tidak berubah, ya udah tulis aja. Nah, ya, tinggal pembilangnya. Karena tadi dikali pembilangnya, berarti di sini satu, satunya boleh dihapus nanti ya. Nanti satunya tinggal kita hapus ya. Ini ada X plus 2. Nah, di sini 2 ya. Nah, ternyata tinggal kita jumlahin duanya. Maka jawabannya adalah X. Apaan tuh? X plus 4 dibagi X kuadrat min 4 ya. Nah, di mana nih? X plus 4 dibagi X kuadrat min 4 ya. Oke, sampai sini gimana? Coba kita apa? Telaah dulu ya. Ya. Gimana? Oke. Nah, sekarang kita juga sama seperti tadi. Nomor 22 kita lakukan hal yang sama. Coba kalian deh. Kalian coba nomor 22-nya. Ya, pelan-pelan aja. Situ udah nampak kan X kuadrat min 16 dengan X min 4 ya. Coba. Coba dulu. Boleh dilihat kembali. Berarti apakah pertanyaan pertama penyebut dari suku pertama merupakan kelipatan dari terbalik. Suku kedua merupakan kelipatannya dari suku pertama ya, atau suku pertama merupakan kelipatannya. Faktornya bahasanya. Apakah X min 4 itu faktor dari X kuadrat min 16 gitu ya. Oke, jadi kita pakai istilahnya menjadi faktor karena sudah berada dalam bentuk aljabar ya, persamaan ya, persamaan. Sip, sudah? Oke, masih apa-apa, waktunya boleh 2 menit ya. Nah, nih temennya udah berbagi jawaban. C, Bu, katanya. Ya. Temen yang lain masih ada? Nanti kalau kita membandingkan bentuk
sebuah pecahan juga. Ini ada kaitannya ya dengan penyebut ya. Wah, berikutnya. Tadi Meilani. Oke, Mei. Terima kasih. Ada Kelvina. Jawabnya 22A katanya ya. Oke, sip. Nanti kita tes ya. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa ya. Karena bukan soal itu, tapi sudah memahami itu sudah lebih baik ya. Soal berhitung, nanti tinggal latihan aja. Ketiga, ada lagi nih. Oke. Nah, Akmal, A kata Akmal ya. Oke, cukup ya. Kita coba teman-teman yang lain. Kita ambil aja penyebutnya E kuadrat min 16 ya. E kuadrat min 16 itu nanti lama-lama nggak perlu ditulis akarnya ya. Ini bisa kita tulis jadi 4 kuadrat. Dari sini kita akan mendapatkan faktor ya, yaitu tandanya isinya sama, beda tanda sedikit ya, yang 1 plus 1 minus 4. Nah, berarti X min 4 ini salah satu dari faktornya ya, yang ini. Berarti tinggal mengalikan dengan X plus 4. Jadi kalau kita tuliskan 1 per X kuadrat min 16, maka yang sebelahnya itu tinggal kita kali dengan X min 4-nya dengan X plus 4 ya. Nah, otomatis yang pembilangnya kita kali juga dengan X plus 4 ya. Nah, tinggal masalahnya perkaliannya ya. Nah, kalau ini kan berarti atas pembilangnya yang tinggal kita jumlahkan, penyebutnya udah sama. Pembilangnya berapa? 1 dikurangi, ini kita kali. Tanda minus ini ya sebenarnya milik min 2 itu. Jadi kalau dikali silang, kali pelangi seperti kemarin, itu dapatnya min 2x minus 8 ya. Plusnya jangan kurungnya ini tetap kita kurung. Jadi minusnya itu ngalinya 2 kali. Minus 2 kali X minus 2 kali. Nah, hati-hati ya. Nah, dari sini tinggal kita dapatkan berarti minus 2X min 7 ya. Dibagi, hati-hati untuk tandanya. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya min 2X minus 7 ya. Oke, sip. Kita lanjutkan dengan soal 23 ya. Nah, 23 ini berarti sukunya itu kan lebih dari 2 ya. Nah, kita lihat tadi prinsipnya. Kalau kita melihat bentuk ada variabel yang lebih dari 1, ini berarti harus kita keluarkan ya. Nah, yang dikeluarkan apa? FPB-nya. Ya, faktor persekutuan. Ya, yang mana faktor persekutuannya? Yang sama dimiliki. Kalau pembilangnya itu berarti yang sama apa? Ada X kuadrat. Jadi X kuadratnya yang dikeluarkan. Nah, sehingga kalau kita keluarkan itu artinya dibagi ya sama X kuadrat, maka tinggal Y kuadrat. Terus yang itu jadi 4Y. Yang terakhir bukan berarti, nah itu ada 3 ya koefisiennya. Bawahnya coba yang sama juga. Kebetulan ini mas semuanya sama Y ya. Oke. Tapi kan ada FPB-nya ya. Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, berarti kita ambil yang pangkat 2 ya. Nilainya jadi pangkatnya tinggal dikurangin aja. 4 dikurangi 2 jadi tinggal 2. 3 dikurangi pangkat 2 jadi tinggal 1. Sedangkan itu tinggal bilangannya biasa. 6 ya. Nah, kalau kita melihat bentuknya, ini berarti X kuadrat Y kuadratnya itu masih nggak bisa kita bagi ya, karena dia memiliki variabel berbeda.
Yang bisa kita bagi artinya yang memiliki faktor yang sama. Makanya dari yang di dalam kurung, yang sama-sama Y. Kalau X kuadrat, Y kuadrat kan tetap aja ya, nggak bisa kita sederhanakan karena variabelnya berbeda. Jadi yang paling paling bisa kita menyederhanakannya dengan mencari faktor tadi ya. Nah, sekarang kita pikirkan seperti tadi ya. Makanya tadi faktor-faktor itu harus kita kuasai betul nih. Bagaimana memfaktorkan dengan cepat tadi ya. Tapi insya Allah kalau kita berlatih terus, bilangan-bilangan itu jadi biasa ya. Sedikit lah ada. Nah, sekarang kita isi ya. Kali-kali 3 jumlahnya 4 berarti di sini ada 1 kali 3 doang. Karena 3 ya, kali-kalinya kan 3. Ya, berarti hanya 1 dengan 3. Kemudian yang bawahnya kali-kali 6 nih. Kali-kali 6 jumlahnya tinggal 1 ya. Berarti I-nya tandanya beda. Kalau negatif itu tandanya beda. 1 plus 1 negatif, 1 positif ya. Ini min 3 dengan plus 2. Nah, terlihat nggak ada faktor yang sama? Nah, faktor yang sama itulah yang kita bagi ya. Kita bagi. Nah, sisanya itulah jawabannya. Jadi X kuadrat per Y kuadrat, Y min 1, Y plus 2. Ini ya. Jadi X kuadrat, Y min 1 tadi ya. Kalau variabelnya berbeda, yang tidak bisa kita sederhanakan ya. Atau kita, oke ya. Sip. Kita lanjutkan lagi nomor berikutnya. Nah, ini udah mulai mengarah kepada penalarannya ya. Jika ada P sama dengan 2Q gitu katanya. Kemudian R-nya 2P plus Q per 5, kemudian dibagi Q kuadrat. Nah, apa yang hasilnya bilangan. Nah, kalau kita melihat bentuk seperti ini, kita upayakan faktornya ini, pembilangnya itu merupakan kelipatan atau penyebutnya ini adalah faktor dari pembilang supaya nanti hasilnya jadi bilangan. Itu aja prinsipnya ya. Nah, berarti kita mengubah bentuknya menjadi sesuai dengan penyebutnya supaya kalau dibagi atau disederhanakan nilainya bisa jadi bilangan. Ya, berarti yang P-nya itu kita ganti dengan Q ya. Nah, ini kita ganti substitusi, berarti P-nya itu menjadi 2Q di kuadrat, gitu ya. Q-nya sendiri nggak usah. Nah, dikurangi Q-nya sudah Q nggak usah diubah. Karena kan tujuan kita memfaktorkan tadi ya. Oke. Nah, dari sini ini 4 tambah 15 kurangi 1 jadi 4 ya. Jadi 4Q kuadrat. Ini hanya konsep faktor tadi ya. Nah, ini kita jadi hasilnya 4 ya. Hanya menggunakan prinsip apa tadi? Penyebut ya. Oke. Boleh kalian soal nomor 25, boleh dicoba lagi, satu kali lagi. Ini kali-kali 12. Ya, udah bisa ya. Ada yang mau kasih respon? Nomor 25. Oke. Ini difaktorin aja ya. Sama kayak tadi ya. Kali-kali 12 jumlahnya 7.
1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Yang bisa jadi 7, itu pasti 4 sama 3 ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita sudah punya X min 4-nya ya. Ini X ya. Nah, karena di sini kita ini kan ada 2 ya, plus ya. Karena kita hanya butuh ini ya dikali ke sini, berarti kita kali penyebutnya dengan X min 3, maka pembilangnya kali dengan X min 3 ya. Dari sini tinggal kita hitung pembilangnya ya. Udah sama ya. Jadi tinggal ini jadikan kali. Jadi kalau positif di tengah itu operasinya nggak terlalu menjebak. Tapi kalau negatif atau kurang itu dia jadi berbeda ya, hati-hati ya. Nah ini tinggal oke. Jadi 3x min 6 x kuadrat min 7x plus 6. Nah oke, sekarang kita masuk ke bilangan ya. Aku mau tanya dulu nih. Coba sebutkan di kolom chat contoh bilangan rasional dan irasional. Dua bilangan. Rasional dan irasional. Coba tuliskan di kolom chat dua bilangan rasional dan irasional. Oke. Yuk, yang lain. Iya. Davina udah ngasih. Yang lain, rasional dan bilangan irasional. Nah, sekarang lihat di set 3 ya, kalau sudah. Boleh ngasih 3 orang. Rasional setengah, gaji. Rasional 0,5, 0,33, irasional akar 2 dari itu ya. Oke, itu sini lagi. Ini pada nggak mau save deh. Baik, Ibu langsung tulis aja ya di sini. Baca ya. Oke, udah betul Mei rasional, irasional akar 5. Oke, baik ya. Kita cek dulu di sini di buku kita. Nah, ini ya. Sudah kelihatan ya. Nah, ini bilangan irasional. Nah, ini ya. Jadi apa bedanya rasional? Rasional itu bilangan yang bentuknya P per Q ya. Jadi bentuknya ini P per Q. Nah, jadi kalau P per Q itu ada penyebut dan pembilang, di mana penyebutnya nggak boleh 0 ya. 4 itu bilangan bulat, tapi bisa juga bilangan rasional, 4/1 ya. Nah, kalaupun dia diubah jadi desimal, itu bilangannya tuh berulang sampai tak terhingga banyaknya. Misalnya 2/3, 0,6666 gitu ya. Terus bilangan 0,44 itu juga sama ya. Itu bilangan rasional. Berulang 23, 23, 23 itu juga sama ya. Nah, tapi kalau irasional diantaranya itu kalau kita lihat itu kalau diuji dengan kalkulator akar 3 itu bentuknya ya. Itu bilangannya desimalnya itu di belakangnya itu tidak ada yang berulang. Artinya yang ngacak aja ya.
Ada 10 digitnya, ya 10-10-nya, beda-beda, tuker-tuker lah gitu ya, nggak ada yang berulang. Oke, itu contohnya ya. Coba ke soal nomor 1 coba. Ini kebetulan nggak bisa. Nah, coba lihat nomor 1 ini kebetulan nggak bisa di... Di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan rasional yang mana gitu ya. Sebentar, Ibu share ini. Di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan irasional yang mana? Mana nih? Oke, tadi berarti yang jadi bilangan rasional adalah yang berulang ya. Ini maaf ya, ini nggak bisa di ya. Nah, ini ya, ini sama akar 3. Karena akar 3 itu sebenarnya sama dengan berapa? Sama dengan 0, 0,333 ya. Dan berulang sampai tidak berhenti ya. Ya, gitu ya. Oke, nomor 2. Oh, ini udah mau habis ya. Nah, ini gimana caranya? 0,55 ditambah 0,2626. Ibu ke ini agak susah nulisnya pakai ini ya. Kita ke papan ini aja satu lagi. 0,55 ditambah dengan 0,262626. Nah, bagaimana menjumlahnya ya? Nah, bilangan itu kenapa bisa disebut bilangan rasional, bisa jadi pecahan? Kayak tadi sepertiga itu kan sebenarnya 0,3333 ya. Oh, kenapa kamu? Ini ya 0,333 dan seterusnya. Kenapa jadi sepertiga ya? Sebenarnya ini kita bisa anggap ini sebagai X ya. Nah, ini kita misalkan X. Nah, atau P lah. Nah, sekarang kalau Ibu kali 10X, maka 3 yang satu ini maju. Tapi 3 yang di belakang itu kita nggak tahu sampai berapa, tetap aja. Nah, sehingga kalau kita kurang, ini sama dengan 9X. Ini jadi 3 ya, karena belakangnya habis ya kalau dikurang. Jadi X-nya berapa? 3/9. Sama dengan 1/3. Nah, berarti kalau 0,5555 itu, ini berapa? Nah, ini nanti sama aja. Ini misalkan dengan P. Kalau kita kali 10, berarti kan maju 1 ya. Dan seterusnya ya. Nah, kalau kita kurang, itu berarti 9P. Itu sama dengan 5, berarti P-nya berapa? Sama dengan 5/9. Ya. Nah, coba lakukan hal yang sama untuk 0,226 gitu. Ya, ini tadi A ya. Jadi A-nya dapatnya berapa tadi? 5/9. Nah, 0,26 itu kita bilang misalnya dia sebagai Y. Nah, 10Y-nya, nggak bisa 10, supaya berulangnya jangan 10. Kalau 10 nanti ada 2 koma ya. Supaya berulangnya ini 2626, maka kita kali 100. Maka dia ke depan 26,2626 lagi ya. Nah, langsung kita kurangi. Berarti dia jadi 99Y.
Maka kan yang 0 komanya itu habis belakangnya ini. Ya, kan dikurangi habis sama ini. Tinggal 26. Nah, maka Y-nya berapa? 26 per 99. Nanti kalian bisa menyimpulkan ya. Nah, kalau misalnya ini B-nya adalah 26 per 99, itu dijumlahkan ya. Berarti A tambah B-nya berapa? Ya, samakan penyebut ya. Nah, ini jadi ditambah 26 per 99. Samakan ini dikali 11. Kali 11 berarti 55. Ditambah 26 ya. Hasilnya 81 per 99. Kecilkan bagi 9 bagi 9. Jadi hasilnya 9 per 11 ya. Nah, itu tadi. Jadi jawabannya untuk soal nomor 1 tadi 9 per 11 gitu ya. Oke. Nah, itu ya. Oh, udah lewat nih 9 menit. Baiklah, kita cukupkan dulu untuk pemanasan di bab 3. Nanti kita banyak bertemu bilangan-bilangan ya, bilangan real yang bentuknya cukup banyak ya. Nah, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, nanti Ibu share ya catatannya. Jadi nggak usah dicatat, bisa dibaca nantinya ya. Sekian, mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya. Kasih juga.